Tadi mengatakan debat itu katakanlah efeknya baru dikit ya. Itu kalau kondisi pemilih gitu ya, mereka udah fix punya pilihan tetap kepada pasangan capres cawapres kan gitu. Atau yang kedua, itu kondisi pemilih fluktuasinya tidak berubah-ubah atau cukup stabil kira-kira gitu pada pasangan capres cawapres perubahannya. Nah, kalau kita lihat hari ini dari berbagai data survei, dua kondisi itu ya, misalnya seberapa besar pemilih yang punya pilihan tetap di masing-masing pasangan capres cawapres, itu dugaan saya nggak lebih dari 45% ya. Artinya gini, misalnya Hmm. pemilihnya si A itu 40-an persen, berarti yang fix itu kira-kira ya maksimal sekitar 20-an persen kan gitu. Masih ada swing voter, kira-kira gitu. Oke, Nah, oke. itu swing voter ya. Belum lagi misalnya kita ngomong undecided voter, pemilih yang belum menentukan pilihan ya. Hmm, hmm. Itu juga di beberapa data survei dipotret cukup besar. Yang terakhir kita lihat di Kompas gitu, itu angkanya kan 28,6 ya kalau nggak salah, atau 7 saya lupa ya. Hmm, hmm, hmm. Sekitar angka itu, dan itu disebut sebagai pemilih bimbang gitu. Eh, Hmm. Makanya muncul guyonan dengan teman saya itu, ada guyonan gitu loh. Ini nggak ada yang mencalonkan pasangan capres-cawapres namanya bimbang kok. Ada penantang baru namanya bimbang gitu loh, yang elektabilitasnya 28, sekian persen kan gitu. Justru Ganjar Mahfud sama Anies saja kalah sama pasangan apa bimbang ini katanya gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita lihat kondisi itu, ini debat ngaruh sekali gitu loh. Hmm. Besar Oh, sekali ya, menjadi oke. perhatian pemilih ya. Belum lagi dinamika elektoral, kalau kita lihat fluktuasi itu terjadi ya. Hmm, hmm. Ada yang mengatakan tren pemilih ke Prabowo tinggi naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat dua pasangan capres cawapres gitu ya, Ganjar Mahfud maupun Anies itu juga masih mengalami fluktuasi kan gitu. Hmm, hmm, Ganjar hmm, hmm. Mahfud trennya menurun, di banyak survei juga disebutkan seperti itu gitu. Anies Muhaimin ada yang mengatakan itu naik ya, kecil gitu, walaupun lalu tapi cukup stabil walaupun kecil angkanya. Ada yang mengatakan itu stuck, seperti datanya Kompas misalnya seperti itu. Hmm. Nah, Oke. apapun itu, ini kan balik lagi ya, debat itu kan fungsinya apa sih? Yang jelas kan paling menonjol ada dua. Yang pertama itu ya, para capres-cawapres ini kan punya kesempatan tuh menyampaikan apa yang sering disebut materi atau hal-hal yang penting dalam kampanye, yang di undang-undang itu sebutnya empat. Ya, visi, misi, ya, kemudian program, yang terakhir ada citra diri namanya kan gitu. Hmm, Artinya mereka hmm. punya kesempatan tuh untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan tema-tema yang berkaitan dengan empat hal itu.